Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septian Beneranto dengan 3 digit Nendra 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang memiliki tema Automatic Control System atau sistem kontrol. Apa sih sistem kontrol itu? Sistem kontrol adalah rangkaian perangkat atau algoritma yang berfungsi untuk menjaga suatu proses agar berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Sistem ini bekerja dengan cara memproses sinyal masukan dan mengaturnya sehingga keluaran mengikuti nilai yang diinginkan, baik secara manual maupun otomatis. Jadi itu arti dari sistem kontrol. Itu feedback merupakan mekanisme di mana keluaran sistem dikembalikan ke masukan untuk diperbandingkan dengan nilai acuan. Jika ada selisih atau error, sistem akan mengoreksi diri sehingga kesalahan semakin kecil. Dengan adanya feedback, sistem bisa beradaptasi terhadap gangguan maupun perubahan lingkungan. Apa itu PID control? PID control adalah algoritma pengendalian yang menggunakan 3 komponen utama, yaitu komponen proporsional atau berfungsi mempercepat respon sistem berdasarkan besar error saat itu. Integral berfungsi memperbaiki kesalahan yang menumpuk dari waktu ke waktu, dan derivatif berfungsi merespon berdasarkan laju perubahan error agar sistem lebih stabil. Ketiganya bila dipadukan menghasilkan kendali yang halus, cepat, dan presisi. Apa aja sih komponen sistem kontrol? Komponen sistem kontrol ada 4: 1 set point, 2 sensor, 3 controller, 4 aktuator. Set point adalah target yang harus dicapai sistem atau nilai yang diinginkan. Contoh, suhu 25 derajat pada AC, kecepatan 100 km/jam pada mobil dengan cruise control. Ini adalah inputan nilai yang kita masukkan atau kita inginkan. Contoh, pada AC kita ingin suhu ruangan menjadi 25 derajat, ya udah masukkan nilainya 25 derajat Celcius. Sensor alat membaca kondisi secara langsung atau kondisi aktual. Controller adalah otaknya sistem. Controller berfungsi sebagai membandingkan set point dengan hasil pengukuran sensor, lalu menghitung error atau selisihnya. Setelah itu, controller memutuskan aksi koreksi. Contoh, PID sering dipakai di aktuator. Aktuator adalah alat yang benar-benar mengubah kondisi sesuai perintah controller. Contoh, heater untuk menaikkan suhu, katup atau valve untuk mengatur aliran, motor untuk menggerakkan jam. Itu adalah komponen dari sistem kontrol. Selanjutnya adalah prinsip dasar PID. Prinsip dasar PID adalah sebuah metode kontrol umpan balik yang digunakan untuk menjaga suatu sistem pada nilai yang diinginkan atau set point. 3 komponennya bekerja sama untuk mengoreksi kesalahan antara nilai set point dan nilai aktual dari sistem. PID itu merupakan singkatan seperti yang tadi saya jelaskan: P proporsional, I integral, D derivatif. Oke, mulai dari P proporsional. Proporsional fungsinya untuk mengoreksi kesalahan saat itu juga. Aksi kontrol ini sebanding langsung dengan besarnya kesalahan. Artinya, semakin besar perbedaan antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai aktual, semakin besar pula tindakan koreksi yang diberikan. Oke, kita masuk ke integral. Integral bertugas menghilangkan kesalahan yang tersisa atau error jangka panjang atau steady state error. Aksi kontrol ini mengintegrasikan atau menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu. Oke, lanjut. D derivatif berfungsi untuk memprediksi perubahan kesalahan di masa depan dan meredam osilasi atau overshoot. Aksi kontrol ini sebanding dengan laju perubahan kesalahan. Jika kesalahan berubah dengan sangat cepat, komponen D akan memberikan aksi koreksi yang besar untuk memperlambat perubahan tersebut. Oke, contoh PID pada kehidupan sehari-hari. Controller PID pada mesin cuci lah, contoh. Mesin cuci otomatis bekerja
menjaga kecepatan putaran motor atau RPM agar stabil, akurat selama siklus pencucian dan pengeringan. Ini memastikan mesin bekerja secara efisien, tidak merusak pakaian dan mengurangi kebisingan. Bagaimana PID bekerja pada mesin cuci? 1. Ukuran atau input. Sebuah sensor kecepatan secara terus-menerus mengukur kecepatan putaran drum saat itu. Yang kedua, set point. Nilai yang diukur ini dibandingkan dengan kecepatan putaran yang diinginkan untuk fase siklus tertentu seperti saat mencuci atau mengeringkan. Ini adalah kelebihan PID dalam kehidupan sehari-hari. PID sangat efektif dan banyak digunakan dalam berbagai sistem termasuk pada mesin cuci karena beberapa alasan. 1. Respon cepat dan akurat. Itu yang dilakukan oleh komponen P, memberikan respon yang segera terhadap kesalahan. Sementara komponen I menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa seiring waktu. Ini memastikan kecepatan drum mencapai dan mempertahankan target dengan cepat dan akurat bahkan saat ada perubahan beban. Kedua, stabilitas dan presisi. Itu dilakukan oleh komponen D. Contoh di mesin cuci membantu meredam fluktuasi mendadak dan mencegah overshoot atau kecepatan berlebih atau osilasi kecepatan yang naik atau turun. Ini menghasilkan putaran yang stabil, mengurangi getaran dan kebisingan pada mesin cuci. Yang ketiga, efisiensi dan perlindungan. Dengan menjaga kecepatan putaran motor tetap stabil, kontrol PID memastikan motor bekerja pada kondisi optimal. Ini tidak hanya menghemat energi, tapi juga memperpanjang umur motor dan komponen mekanis lainnya, serta melindungi pakaian dari kerusakan akibat putaran yang tidak stabil. Kekurangan PID dalam kehidupan sehari-hari adalah penyetelan atau tuning yang kompleks, menentukan nilai yang tepat untuk parameter P, I, and D bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu jika nilainya tidak diatur dengan benar. Controller bisa menjadi tidak stabil atau terlalu lambat untuk respon. Yang kedua, tidak ideal untuk semua kondisi. Pada kasus yang sangat ekstrim, seperti beban yang sangat tidak seimbang atau masalah mekanis yang signifikan, controller PID mungkin tidak bisa sepenuhnya mengatasi masalah dan bisa menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Yang ketiga, sensitif terhadap noise. Komponen D sangat sensitif terhadap noise atau gangguan pada sinyal pengukuran. Jika ada noise di komponen D bisa bereaksi secara berlebihan dan menyebabkan output controller berfluktuasi tajam. Kesimpulannya, sistem kontrol berfungsi untuk mengatur suatu sistem agar bekerja sesuai tujuan, seperti menjaga suhu atau kecepatan tetap stabil. Sistem ini menggunakan umpan balik atau feedback, yaitu data yang mengukur hasil aktual untuk membandingkan dengan target yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesalahan atau error yang ditemukan kemudian dikoreksi oleh controller atau pengontrol. Salah satu pengontrol yang paling umum adalah PID controller. Pengontrol PID bekerja dengan 3 cara, yaitu P merespons kesalahan saat ini, I untuk menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa seiring waktu, dan D mencegah fluktuasi mendadak. Dengan kombinasi ketiga komponen ini, PID memastikan sistem dapat beroperasi secara akurat, stabil, dan efisien. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.